Jadi dari sekian yang paling berkesan menurut gue adalah Vans Era. Eja rasa awesome. Assalamualaikum. Welcome back to Irikan Project Channel. Dan hari ini gue mau ngapain? Gue di depan sepatu-sepatu yang banyak ini, yang warna-warni ini. Karena apa? Karena gue mau ceritain ke kalian semua bahwa ternyata gue baru sadar setelah gue pindah ke apartemen dari rumah. Kan gue dulu tinggalnya di rumah ya, di rumah nyokap gue ya. Terus gue pindah ke sini itu setelah ada kebutuhan untuk syuting, ada kebutuhan untuk bikin konten. Akhirnya gue sewa di apartemen ini. Dan ternyata koleksi sepatu-sepatu gue, koleksi sneaker-sneaker gue nggak nyadar udah sebanyak ini. Walaupun ternyata gue cuman baru 6 bulan tinggal di sini. Dan terpancing aja sih pengen cerita-cerita tentang semua sepatu ini. Dan mungkin bisa menjadi referensi kalian jika kalian mau beli-beli sepatu lagi ya. Tapi ini memang basically ini semua adalah sepatu cowok ya. Kalau kalian di sini yang nontonnya banyak cewek, sebenarnya ada yang versi ceweknya, tapi mungkin desainnya tidak seperti ini. Ataupun kalian juga mau mereferensikan kalau mau beliin kado buat pacar kamu, atau mau beliin kado buat kakak kamu, adik kamu, abang kamu ya kan. Mungkin dengan nonton channel ini, dengan nonton video ini kalian bisa sedikit lebih tahu tentang dunia persnikeran. Dan sebenarnya tapi gue itu tipikal orang yang tidak mengoleksi sneaker sebelumnya. Mungkin bisa dibilang sneaker gue tidak terlalu banyak ya zaman gue kerja. Ya sekarang gue juga masih kerja ya. Waktu ketika gue lebih banyak waktu terbuang untuk kerja. Kalau sekarang kan gue lebih banyak ke entertain ya. Otomatis gue harus mempunyai banyak koleksi sepatu karena syuting sana, syuting sini, bikin konten sana, bikin konten sini supaya lebih fresh, supaya lebih outlooknya terlihat lebih kece. Jadi gue harus memiliki banyak sneaker. Dan sekarang gue mau sedikit ngobrol-ngobrol ataupun mereviewkan tentang sneaker-sneaker yang ada di depan mata gue ini. Ini basically bisa gue bilang apa ya? Ini sneaker punya gue yang bisa gue bilang harganya tidak terlalu mahal, tapi tidak dibilang murah juga ya. Menurut gue ini adalah sepatu-sepatu yang bisa bikin gua pribadi lebih kece, terlihat fresh, tapi dengan budget yang tidak terlalu mahal, namun tidak bisa dibilang murah juga. Nah, nanti satu-satu ya kita bahas. Kalian sekarang kan juga sering banget nih ngelihat orang di sosial media ataupun di mana-mana sekarang banyak banget yang pakai Jordan gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Ataupun ada di luar sana yang fans oriented banget, dia pokoknya hidupnya pengennya pakai sneaker Vans gitu ya. Sekarang kita bahas. Nah, ini yang pertama nih. Yang paling di pojok kanan ini ada sepatu mereknya Adidas Superstar. Tapi ini yang tidak standar ya, karena ini yang special edition. Tapi ini kayak formatnya lettering gitu. Jadi terus outsole-nya nih, bawahnya ini dia berbahan dasar menggunakan bahan-bahan recycle. Campaign melindungi bumi. Nah, ini warnanya full white gitu. Kece nih. Kalau atasan kalian tuh bisa full color ataupun perpaduan putih, pakai ini juga keren. Next ada Air Max 90. Ini sejujurnya tidak begitu gue suka pas gue awal beli ya. Gue keikut-ikut nih ceritanya nih si Diki, Mas Diki. Dia pengen beli Air Max. Terus gue lihat loh, dibilang gue suka enggak, tapi kayak gue belum punya Air Max. Ya udah deh, akhirnya beli gitu ya. Dan ini gue baru menyadari sepatu ini kece setelah beberapa kali gue pakai. Aneh banget. Lama-kelamaan sih keren juga. Oh ya, by the way, ini waktu gue beli ini harganya 1,6 juta yang Superstar. Yang Air Max ini kalau nggak salah 1,8 juta. Lanjut ke ini Converse All Star yang necknya tuh lumayan tinggi. Ini bisa dibilang kalau di Jordan ini medium kayaknya ya. Ini termasuk sepatu yang paling jarang gue pakai di antara yang ini semua ya. Ini harganya kalau nggak salah di bawah 1 juta deh. Ini nggak begitu mahal, 800 atau 900 ribu. Next, ada Vans Catur. Ini banyak banget orang pakai. Ini banyak banget anak-anak TikTok pakai. Dan gue waktu itu beli juga gara-gara ngelihat anak-anak TikTok banyak banget yang pakai ini. Ini keren juga sih buat nyantai. Kayak lo cuman kayak mau main ke mana, ke rumah temen, kayak lo mau ke ya Indomaret, kayak lo mau ke supermarket, kayak mau jalan-jalan bentaran, buat ke mall juga kece. Nggak ada. Ini sepatu yang harganya di bawah sejuta ya. Kalau nggak salah berkisar antara 6 sampai 800 ribuan. Tapi ini menurut gue ya
kayak dia punya style sendiri gitu loh. Dia punya market sendiri gitu kalau lo pakai Vans. Kayak gue merasakan juga kelihatan, wah, gue pede aja pakai Vans. Ketika sebelah gue pakai Jordan, ketika sebelah gue pakai Air Force ataupun Superstar, gue nggak ada masalah. Gue pakai Vans, kayak lo punya jati diri sendiri aja gitu. Dan dia ada sejarah juga sedikit tentang Vans ini. Ini memang diciptakan dulu untuk anak-anak skateboarders dari Belanda. Jadi memang tipikal orang-orang skaters ya pakainya ini. Jadi kayak gaul banget, kayak skater men. Ini Vans era. Ini yang klasik banget, yang kayak cuman hitam doang kayak anak sekolah pakai. Tapi nggak tahu kenapa tetap aja gue juga pede banget pakai ini. Ini juga murah, ini nggak nyampe 1 juta juga, sekitar segini juga kayak Vans catur. Bisa banget kalian pakai buat ngeceng, buat ke mall, buat jalan sama pacar-pacar kalian. Ini pacar-pacar kalian banyak. Dan ini yang punya gue ini Vans era yang versi global ya, karena ada yang Japanese, ada beberapa juga yang lainnya. Tapi yang punya gue ini adalah era yang global. Next ke Air Force One. Ini sepatu yang punya Nike yang juga legend juga. Maksudnya adalah dia udah ngeluarin ini udah lama, sama seperti Jordan. Tapi gue baru punya Air Force ya belakangan ini. Karena referensi teman-teman juga, beli Air Force tuh keren juga. Oh iya, keren juga. Gue lihat juga orang udah pada banyak pakai kan, keren-keren juga kan. Akhirnya gue beli Air Force, dan ini salah satu Air Force, ada 2 ya. Gue punya Air Force. Ini yang strip biru merah, dan ada juga yang ini apa nih namanya? Gue nggak ngerti. Pokoknya yang kayak gini lah ya. Cuman ini bisa gue bilang gue juga sangat pede ketika memakai ini ya. Kedua sepatu ini. Ini kalau yang lebih ke hype beast, yang lo atasannya tuh lo mau warna-warni, lo tabrak-tabrak, nggak apa-apa banget lo pakai ini bawahannya. Kalau mau buat ke TV ini gue sering banget pakai ini ke TV. Dan ini kalau yang buat agak lebih calm, lo lebih dewasa makanya. Dan ini harganya kurang lebih sekitar 1,6an sampai 2 jutaan lah ya. Air Force berkisar itu. Ini kalau nggak salah ini 2 juta. Dan ini dibeliin ataupun dikasih dari Vans. Thank you ya guys. Dan ini ada Vans yang sangat-sangat lucu yang gue punya. Ini terbaru banget dan gue dibeliin sama Mas Bagus. Bukan dibeliin, maksudnya dia yang cariin dan dia menawarkan, "Bro, ini ada sepatu Vans keren banget. Asli ini gue suka banget. Gue suka banget sama ini." Ini tuh bahannya tapi ujungnya tuh ada sweat ya. Ini sweat. Ini agak berbeda dengan yang lain, ini kan kayak kanvas gitu kan. Nah, kalau yang ini tadi yang dari tadi gue review nih kayak apa? Si Air Force itu dia leather ya, kulit ya. Nah, kalau ini tuh sweat. Dan ini gue nggak ngerti, ini bahan kayak semacam rajutan gitu. Dan warna-warni guys. Ini kayak Vans tapi apa ya, meriah gitu. Kece banget ini buat foto-foto, buat OTD-an, buat ke TV juga nggak kalah kece. Ini berapa Gus? Kemarin gue beli 800. Tuh 800.000, under 1 juta juga. Bisa kece juga kalian. Nah, baru deh setelah itu gue akan ngobrol-ngobrol tentang si Air Jordan. Tada! Gue memiliki 4 Air Jordan. Gue kesingkirin lah ya, kesingkirin dulu lah ya biar kalian bisa ngeliat. Kenapa tiba-tiba gue suka Air Jordan? Padahal sebelumnya ini adalah sepatu yang pernah gue bilang bahwa gue kayaknya nggak pantas banget pakai itu. Gue ngelihat orang-orang pada pakai Air Jordan tinggi-tinggi. Gue kan tipikal orang yang pakai sepatu, sukanya pakai sepatu cepet kayak, gue nggak suka deh. Ini gue nggak suka pakai sepatu Air Jordan gitu. Tapi lama-kelamaan gue ngeliat lagi juga, memang Air Jordan perpaduan warnanya keren-keren banget. Dan setelah gue browsing ya, ternyata Air Jordan itu punya tipe sampai Air Jordan 30-an. Air Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 30-an. Dan yang paling laku di dunia, gue bisa bilang adalah ini sneaker legendaris yang sangat-sangat populer di dunia adalah Air Jordan 1. Baru mungkin 3 atau 4 ya. Dan kenapa Air Jordan 1 ini disukai ataupun diminati orang-orang? Karena memang desainnya yang keren banget. Gue bisa bilang ini memang beneran keren setelah gue lihat-lihat ya, terlepas dari gue cocok atau tidaknya gitu. Dan Nike mempersembahkan sebuah sepatu khusus untuk Michael Jordan dan untuk dia pakai bertanding di NBA itu tahun 1984. Dan ini dia desainnya tuh. Ini yang high dan warnanya perpaduan merah, putih, dan hitam. Itu keren banget sih. Dan baru itu, setelah itu lahirlah desain-desain baru. Sampai akhirnya ketika Jordan juga udah pensiun, produksi sepatu Air Jordan 1 tetap ada. Bahkan sampai ada collab lagi. Misalnya collab kayak ke apa, Dior, collab dengan Levi's, collab dengan apa tuh yang rapper? Off-White. Bukan, itu Off-White, ada brand juga yang ini ya. Travis Scott itu yang keren banget nih. Tapi itu harganya mahal-mahal banget guys. Itu asli sih kayak lo harus merogoh kocek dalam banget dah. Menurut gua,
untuk mengakali kalian bisa pakai Air Jordan, gak usah pakai yang collab-collab, karena yang standar-standar aja menurut gue juga udah kece, cukup kece. Nah ini kita bahas ya. Nah ini tipikal Air Jordan tuh ada yang low, ada yang medium, dan ada yang high. Pertama kali gue beli Air Jordan itu adalah yang ini, this one. Kenapa gue beli yang low? Karena gue nggak suka yang tinggi-tinggi. Akhirnya gue cobain dulu yang ini. Nah, gue dipilih ini sama Mas Bagus nih. Akhirnya gue dapetin ini. Ini harganya 3,3 juta. Gue beli semahal ini karena gue belinya di resell. Karena kalau yang di retail, ini mungkin susah dicari warnanya. Kalau mau beli Air Jordan 1, kalian harus ikut raffle. Itu susahnya. Kalau kalian beli di official store, ini mungkin harganya tuh dibanderol sekitaran under 2 juta sih kalau nggak salah ya. Dari 1.650.000-an sampai 2 jutaan itu harga retailnya. Tapi kalian bakalan susah banget dapetin si Air Jordan ini di official store karena dia ngeluarin dikit-dikit dan harus ikut raffle. Itu yang susahnya. Makanya orang selalu beli di toko reseller dan harganya akhirnya melambung tinggi. Ini 3,3 juta, tapi gue seneng banget sama desainnya. Tapi ada yang lucunya. Dulu tuh gue sempat waktu beli ini gue kepincut sama dia sebenarnya. Sebenarnya gue kepincut sama ini, tapi karena gue bilang sama anak-anak, wih bagusan mana, ini apa ini, kata anak-anak ini. Tapi gue nggak bisa tidur men, beberapa minggu, semingguan lah ya kalau nggak salah. Gue kayak penasaran banget sama ini, akhirnya gue beli juga ini. Ini yang low juga, ini gue suka banget sama warnanya, gue suka banget sama desainnya, dan ini juga harga 3,2 juta di toko yang sama gue beli. Baru akhirnya next gue beli Air Jordan yang ini. Ini sebenarnya Air Jordan full white, atau biasa orang bilangnya Air Jordan triple white. Ini medium ya. Ini sebenarnya warnanya full putih guys. Tapi karena gue udah punya sepatu putih ini, akhirnya gue berinisiasi untuk mewarnai sepatu ini. Jadi gue minta Mas Bagus untuk, Gus, lo ada kenalan gak yang bisa painting shoes? Wah ada nih temen gue, ya udah gambarin. Dan gue menggambarnya dengan tema TikTok. Kenapa gue memilih TikTok? Karena ya gue pengen berterima kasih aja sih sama TikTok yang sudah memperkenalkan seorang Reza Surya ke orang banyak, ke masyarakat luas. Thanks TikTok Indonesia. Terima kasih, dan ini adalah satu apresiasi gue untuk TikTok. Gue mewarnai sepatu Air Jordan gue dengan desain dia. Nah, ini gue pakai juga di launching single gue CTS kemarin. Dan terakhir, sepatu yang paling terakhir gue beli dan baru-baru ini adalah ini, Air Jordan 1 Zoom Air. Apa yang membedakan dengan yang lain? Kenapa ini namanya Zoom Air? Karena Zoom Air ini memiliki insole yang sangat empuk, berbeda. Memang ini seri agak berbeda dengan Air Jordan lainnya. Dan ini tipe yang high ya. Dan full black gitu. Dan gue memang lagi cari sepatu yang black banget, hitam kan gue nggak ada nih. Kecuali dia nih, si Converse. Tapi yang lain gue nggak ada nih, ataupun ini ya. Akhirnya gue punya Air Jordan 1 yang full black. Dan ini bawahnya juga berbeda dengan yang lain. Ini bawahnya pakai bahan recycle juga, jadi ini yang ramah lingkungan. Dan tapi bedanya lagi dibanding yang lain ini leather nih, kalau yang ini bahannya suede. Tapi menurut kalian dari 4 Air Jordan ini, menurut kalian yang paling kalian suka yang mana? Komen di bawah ya. Kalau gue pribadi, gue paling suka di antara 4 Air Jordan ini adalah this one. How do you think? What do you think? Kira-kira yang lebih kece yang mana? Oke guys, ini semua koleksi sepatu gue yang tadi gue udah jelaskan. Intinya semua harganya tidak terlalu mahal-mahal banget, tidak terlalu murah-murah banget. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kalian untuk kalian bisa bergaya, memadukan style kalian. Oke bro, gue punya pertanyaan nih. Apa bro? Sepatu mana yang menurut lo paling nyaman? Oke, paling nyaman ya. Paling nyaman itu bukan berarti paling keren di outlooknya, tapi paling nyaman di kakinya ya. Paling nyaman di kaki, bisa gue bilang ini, keluarga Air Force dan Superstar. Ini nyaman di kaki. Ini yang kayak di kaki gue tuh yang pas aja gitu, asik ini. Kalau yang paling keren bro, masih tetap Air Jordan Low tadi? Ya, kalau paling keren dipakainya ya, kalau ibaratnya paling keren tuh kayak pas dipakai tuh gue ngaca, wih keren nih gitu. Nih, ini Air Jordan 1 Low. Kalau yang paling mahal yang mana bro? Dari semua ini yang paling mahal gue mengeluarkan uangnya adalah dia. Ini 3,3 juta. Oh ya tadi gue lupa, ini harganya 2,1 kalau nggak salah. Ini 2,1. Ini 3,3 juta, ini yang paling mahal. Sepatu gue nggak ada yang belasan ataupun puluhan juta guys, aman. Kalian masih bisa beli juga guys, kalian bisa lah nabung.
ataupun langsung beli juga sekarang bisa, karena ini insya Allah masih terjangkau. Tapi ya dibilang mahal juga ya mahal juga sih. Ya mendingan gue beli beras kalau misalnya kalian mau beli beras gitu. Oke, next. Oke, terus kalau yang paling murah tuh yang mana, bro? Kalau paling murah ini ya, checkerboard. This one. Nih, ini gue angkat deh ya. Ini adalah sepatu-sepatu under 1 juta yang gue punya. Nih. Ya, ini ada Converse, ada Vans. Dan menurut gue ini rekomendasian untuk kalian yang mau cari sepatu di bawah 1 juta. Bisa banget kalian cari Vans ataupun Converse. Atau bisa gue bilang kalau subjektivitas gue sekarang gue lebih ke Vans. Karena menurut gue Vans desainnya keren-keren banget, kece-kece banget. Dan kalian kayak punya prestis lebih aja. Kalian tidak di underestimate ketika kalian make Vans di antara Nike ataupun Adidas ataupun bahkan Onitsuka Tiger. Gak apa-apa. Ini masih punya jati diri kalau Vans. Satu sepatu yang mungkin bukan paling nyaman, bro, tapi paling berkesan buat lo atau punya memori banyak buat lo, yang mana nih? Oke, tadi pertanyaan lo adalah mana di antara ini semua sepatu yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan ya? Yap. Paling berkesan menurut gue adalah gue punya sepatu yang tidak ada di sini. Yaitu Onitsuka Tiger Classic. Bisa di pop up ya Mas Diki. Ini gambarnya. Ini adalah sepatu yang paling sering gue pakai karena itu juga termasuk sepatu yang nyaman di kaki, kece. Asli itu paling lama, durasi yang sangat lama gue pakai. Sering banget gue pakai kerja, sering banget gue pakai main kemana-mana itu. Itu Onitsuka Tiger Classic. Tapi kalau yang ada di sini, menurut gue yang punya kesan lebih sama gue adalah kayaknya ini. Si Simple, yang menurut gue kayak ya gue punya kenangan aja sama dia. Jadi gini, gue adalah orang yang tidak menyukai Vans waktu gue sekolah. Gue anak Converse dan gue meng-underestimatekan brand Vans. Apaan sih Vans gitu. Tapi ini adalah sepatu yang akhirnya mengenalkan gue kepada Vans, yang akhirnya membuat gue nyaman terhadap Vans, dan yang akhirnya membuat gue lumayan jatuh cinta sama Vans. Dan ini termasuk yang sepatu yang lumayan gue sering pakai ketika gue belum memiliki yang lainnya ini. Dan pernah gue bikin konten di TikTok. Kalau kalian pernah memfollow gue udah dari lama, pasti kalian pernah lihat konten gue yang gue bilang kayak Converse, gue baru beli ini dan gue bukan orang Vans, tapi akhirnya gue beli Vans. Jadi dari sekian yang paling berkesan menurut gue adalah Vans Era. Eja rasa awesome. Walaupun ini murah guys, yang murah bukan berarti tidak keren. Yang murah bukan berarti tidak membuat kalian nyaman. Tapi ketika kalian melihat ini dari perspektif yang berbeda, ketika kalian memang melihat dia dari sudut pandang yang berbeda, ini bisa menjadi teman ataupun partner kalian ketika kalian bepergian. Jadi nggak harus untuk membeli yang juta-jutaan. Ketika kalian nyaman, itu yang lebih penting. Oke guys, ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi kalian untuk bisa membeli sepatu-sepatu lainnya. Dan semoga koleksi kalian juga bisa banyak juga atau mungkin banyak lebih dari ini. Tapi ingat, jangan sampai merusak keuangan kalian. Ingat, kalian beli barang seperti ini harus dari tabungan ya, bukan uang yang untuk konsumsi kebutuhan primer. Ingat, ini adalah barang-barang keinginan, bukan barang-barang kebutuhan. Kalau barang-barang kebutuhan, mungkin 1, 2, 3 aja udah cukup. Kalau sampai segini banyak, ini namanya barang keinginan. Lapar mata, kepengenan. Ini dia juga nih megang kamera. Sepatu dia juga banyak. Mas Diki juga. Air Max full white. Oke guys, sampai jumpa di vlogs berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share buat channel ini. Jangan lupa nyalain lonceng, kasih tahu gue nge-review apa lagi, ngobrolin apa lagi, dan nge-vlog apa lagi. Sampai ketemu di next vlog. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi